Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Farisna dengan NIM S1 S1 18049 dari jurusan Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari materi yang pernah diajarkan dari mata kuliah data mining. Jadi materinya itu ada introduction dari data mining, kedua ada visualisasi data, dan ketiga ada pemrosesan data. Nah, yang pertama introduction. Apa itu data mining? Jadi data mining itu merupakan penemuan atau pengetahuan dari data, ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik. Dia ini bersifat non-trivial, implisit. Sebelumnya ini tidak diketahui dan berpotensi berguna dari sejumlah besar data penemuan pengetahuan dalam penambangan dalam basis data, ekstensi pengetahuan, analisis data atau pola, arkeologi data, pengurukan data, permanenan informasi, intelijen bisnis, dan lain sebagainya. Nah, penemuan pengetahuan atau data mining dalam basis data atau KDM, ekstraksi pengetahuan, analisis, dan pengurukan data ini merupakan proses dari KDD itu sendiri. Yang kedua, tampilan multidimensi data mining. Nah, tampilan multidimensi data mining ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, data yang akan kita tambang atau data mining itu sendiri. Database-nya sendiri itu ada extended relational, ada object oriented, ada legacy, ada data warehouse, data transaksional, stream, spatio-temporal, time series, sequence, text, dan web. Ada juga multimedia, ada grafik, dan jaringan sosial dan informasi. Nah, selain data yang akan ditambang, ada pula fungsi dari data mining. Dalam fungsi data mining ini ada karakterisasi, ada diskriminasi, ada asosiasi, ada juga klasifikasi, ada clustering, ada trend atau deviasi, ada analisis, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada teknik yang digunakan. Ada data intensif, gudang data atau OLAP, ada pembelajaran mesin, statistik, pengenalan pola, visualisasi, kinerja tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat, aplikasi yang digunakan adalah data mining. Aplikasi yang paling banyak digunakan itu ada retail, ada telekomunikasi, perbankan, ada analisis penipuan, penambahan biodata, analisis pasar saham, penambangan tes, serta penambangan web, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu data mining itu terletak pada jenis data apa. Di sini saya sudah rangkum ada beberapa. Yang pertama, kumpulan data dan aplikasi berorientasi database. Yang kedua, basis data relasional, gudang data, basis data transaksional. Yang ketiga, kumpulan data tingkat lanjut dan aplikasi tingkat lanjut. Yang keempat, ada aliran data dan data sensor. Selanjutnya ada data deret waktu, data temporal, data urutan termasuk biurutan. Selanjutnya ada data struktur, grafik, jejaring sosial, dan data multitautan. Ada juga database objek relasional, database heterogen dan database lama, data spasial dan data spatiotemporal, ada juga basis data multimedia, database teks, dan yang terakhir web seluruh dunia. Nah, yang keempat itu ada jenis pola apa yang terdapat di dalam data mining. Yang pertama ada integrasi informasi dan kontrolasi gudang data. Ada pembersihan data, transformasi, integrasi, dan model data multidimensi. Yang ketiga ada teknologi kubus data. Selanjutnya ada metode terukur untuk menghitung, yaitu mewujudkan agregat multidimensi. Yang selanjutnya ada OLAP atau pemrosesan analitik online. Yang terakhir deskripsi konsep multidimensi. Nah, karakteristiknya dia ini didiskriminasi atau menggeneralisasi, meringkas, dan membedakan karakteristik data, misalnya wilayah kering atau wilayah basah. Nah, selanjutnya ada visualisasi data.
Visualisasi data itu adalah proses membuat representasi visual dari suatu data. Singkatnya. Selanjutnya ada manfaat visualisasi data. Yang pertama, dapat wawasan tentang ruang informasi dengan pemetaan data primitif grafis. Yang kedua, memberikan gambaran kualitatif kumpulan data besar. Yang ketiga, mencari pola, tren, struktur, ketidakteraturan hubungan antar data. Yang keempat, membantu menemukan wilayah yang menarik dan parameter yang sesuai untuk analisis kuantitatif lebih lanjut. Dan yang terakhir, memberikan bukti visual dari representansi komputer yang diturunkan. Nah, yang selanjutnya ada kategorisasi visualisasi data. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teknik visualisasi berorientasi piksel. Yang kedua, teknik visualisasi proyek geometris. Dan yang ketiga, teknik visualisasi berbasis ikon. Keempat, teknik visualisasi hierarki. Dan yang terakhir, memvisualisasikan data dan relasi yang kompleks. Nah, contohnya itu merupakan data daftar hadir mahasiswa yang diberikan oleh dosen data ini sendiri. Ini saya menggunakan data studio. Dia ini berbasis web. Jadi konsepnya itu seluruh datanya dimasukkan dalam aplikasi web ini dan divisualisasikan tergantung dari NIM, nama, mata kuliah, atau pertemuan Nah, itu untuk contohnya. Selanjutnya ada pemrosesan data mining. Nah, dalam pemrosesan data mining merupakan sekumpulan teknik yang diterapkan pada database untuk menghapus noise, missing value, dan data yang tidak konsisten. Data pemrosesan dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu cleaning data, data transformation, dan data direction. Data proses ini digunakan karena dalam data real-time database seringkali tidak lengkap dan tidak konsisten, sehingga mengakibatkan hasil data mining tidak tepat dan kurang akurat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis, perlu dilakukan langkah-langkah pre-processing data. Tugas utama dalam proses data, yang pertama data cleaning, yang kedua data transformation, dan yang ketiga data reduction. Nah, itu saja penjelasan mengenai subbab yang bisa saya tangkap